Oke. Oke guys, ketemu lagi dengan Gusman Bojonegoro. Posisi pagi ini kita sedang ada di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, tepatnya di lahan Pak Kades Didik. Kita sidak lahan di lahan Pak Kades Didik. Semalam kita berangkat pakai 2 armada. Armada yang satunya masih kirim di Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Pucakwangi. Nanti akan menyusul ke sini Mas Yusuf sama sang driver Tajuk G. Kita lihat lahane Pak Didik yang saat ini sudah mau disiap dipanen. Ayo bosku. Kameramennya baru guys. Sik nyepil kono mang lho. Lanjut. Kameramennya lari guys. Kowe naik gaya kamera ngene iki. Panjut piambaan. Tinggalin jeng bau tiang kali. Tiang sekawan. Oh, tiang sekawan. Mas Prin, Tumanto. piye kabar Mas? Waras. Alhamdulillah. Iki lu tasik. Tugas nyeting. Kameramen, rono men. Siap, Kameramennya rono men. siap. Ya. Wuduh. Sik ya, tak nyepil. Umur pinten? Iki 50 Oke, stay on. Ini tanaman umur 51 HSP. Bagi para penebas yang punya uang saja loh guys.
Yang nggak punya uang nggak usah. Yang punya uang. Jadi sekali masuk ke sini berani berapa langsung bayar depan aja, nggak usah ribet-ribet. Yang nggak punya uang biar kita saja yang. Bos. Ngetut lah. Iya. Oh. Iya. Untuk yang minat bisa langsung datang ke Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Ini tidak dijual mahal, tapi juga tidak dijual murah. Pokoknya pantas, guys. Istro-pro diweno, yang penting pantas. Jadi gak murah-murah, ya gak larang-larang. Didol apa, Dut? Yes, tadi. Oh, didol. Ini Pak Kades izinnya enggak tahu. Saya juga tidak ngabari beliau karena tujuan kita ke sini memang sidak dan saya ada urusan sama Mas Prin. Karena nanti habis ini kita akan ke Kecamatan Pamotan guna sidak lahan yang saat ini sedang olah lahan di salah satu lahan kepala desa yang ada di Kecamatan Pamotan, seperti itu, guys. Jadi nanti habis ini saya ganti baju, guys, ganti baju di konten utama. Dan gak podo ngono lho, Bos ya. Dan ketok cakep. Nanti kalau di konten utama saya juga enggak pakai peci. Yo, pakai. Jadi official khusus pakai kayak gini ya, sarung, Spesial pakai sarung, kopiah. pakai kopiah. Ini sprinkle. Menurut saya tanaman ini untuk musim ini bagus. Mestinya tanaman musim kemarau seperti ini umurnya lebih panjang, tapi ini 51 HST sudah mentol-mentol. Kalau air di sini tidak kurang, bahkan bisa dibilang berlebih. Kemungkinan besar air dari orang-orang kampung itu dikumpulkan ke sini, guys. Jadi ngumpulnya di sini. Untuk tanamannya Pak Kadesnya, jadi boleh-boleh saja. Masuk ke sini, Bos. Go! Tak nyepil banyu nih. Kameramennya dua ini ya kowe nak. Bikin lanjut. Lanjut, lanjut. Aduh. Pagi ya, masih itu jam 4:30. Karena balik ke Makat Kowung. Lele-lele ning jowo. Niku kan Mas Desman nek wis mriki kula omran. Nggih. Terus mados si pom. Terus dia menggok. Pasar ini kan ada pasar, belok kiri ada pasar kan? Datang ribu, datang pemalit kan? Oh iya sebelah kanan. Di sebelah kanan jalan. Ini bos, maju bos, tak jelas loh. Saya tahu ini gambar nih suasana nih bubuk. Apa iki lah, Mas? Apa iki lah kita di sini kok tak ya. Iya. Ini saya bersama Pak Ndut, Master dari Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Yang tidak terima kalau Pak Ndut ini sudah master, langsung datang ke sini. Ya Pak Ndut ya? Ya oke Pak Ndut, gak apa-apa. Itu guys, Master Tuyuan. Ini saya perkenalkan, ini Pak Ndut. Jadi yang merawat ini Pak Ndut. Keluh kesain apa Pak Ndut? Keluhan saya nih. Ya, keluh kesah iki Suka dukanya. suka dukanya. Ya itu apa tuh panasnya ini loh. Oh panas, Ya panasnya yang tidak kuat panasnya yang nggak kuat. keluarnya sama ular. Oh ada ulat, Ada ular lah. ada ulatnya, tapi bisa diatasi. Ya bisa. Ini Pak Ndut sudah selesai nyiram jam segini. Habis ya habis. Ini matahari masih kuning, tapi sudah selesai nyiram. Ya, jam 6 tadi. Sudah jam 6 tadi sudah selesai nyiramnya. Yang sampean rasakan saat ini seneng atau gimana? Oh nek
saat ini saya senang sekali, Pak. Senang sekali, Ini senang tanaman, sekali. iya, tanaman udah bagus, ya. Kan enak lah. Ini. Enak, Iya, Pandut. udah dirasakan hawa gitu lah, enak. Kalau Suasananya enak, ngono Iya. Pandut ya. Ya Allah. Pandut pinjam uang 100 biar pertemanan kita tidak putus. Bahasane cah saiki ngono iki Pandut. Kuwi lah bose diminta iling-iling. Tak iling-iling tok, iling. Kuline ngono jadi pinjam uang 100 biar pertemanan kita tidak putus. Aduh, yang jelas ini sudah tanpa campur tangan Gusman dan tanpa campur tangan Mas Prim. Yo campur sithik-sithik. Dadi wis gol. Pandut nak nyerap ilmune wis luar biasa. Bukan Pak Didiknya yang hebat, tapi kru-krunya enakan Pak Didik hebat. Ya Mas Prim. Anak buah lho. Pekerjaane lho tanpa pekerjaane Pak Didi apa nang lanjut amoh sampe nembane kok ya. Ya Pak Dut ya. Edan to pira yo berkat teman-teman kita itu pekerja di lapangan. Pak Ndut CS. Pak Ndut CS. Pak Didi dhewean. Amoh Pak sampean kok. Wis tau ben didelok ndak Pak Ndut. Ya nek didelok Pak Didi engko piye karepe Pak Ndut? Bali lo. Pandut Bali lo. kopi ini gitu. Oh, saya Madut ben saya kopine ben saya sama ngarep kamera sih. Ben terkenal. Saya perkenalkan ini Pak Ndut yang rawatan namanya Pak Didi. Pak Ndut bukan sendiri tapi ada teman-temannya. ya, Temennya teman. berapa Pak Ndut? 4 orang, 4 orang dalam luasan pinten Mas Brin? hampir 2 hektar. Anu 103 ya. 175. Iya, Iya. 175. 175. Jadi 2 hektare kurang seperempat, guys. Ini dirawat 4 orang, yang separuh pakai sprinkle, yang separuh pakai alat siram bau. Iya, bau ini. Seperti semalam live kita, saya bilang kalau ini uletnya piye Pak Ndut hijau. Iya, hijau. Oh, kalau hijau itu masih aman, masih tergolong aman. Tapi kalau sudah ulat tentara atau ulat giwi, yang saya bilang kalau makan daun bawang merah itu keruwes ini warnanya biru, guys. Itu sangat berbahaya. Tetap pada slogan kita berbagi, kita akan mengurangi ojo bosen tumindak becik. Keinginane Pak Ndut, aku pengen payu lara Mas Gusman, aku pengen sok barikin nantur neng kepiye. Keinginane sampean saat ini apa? Harapan saya yaitu Brabang ini mintanya mahal, jualnya Laku mahal. Laku mahal Harapan biar saya bosnya senang. jadi biar bosnya senang. Biar bosnya senang. Ya wis wi harapane kuwabeh wong ngono Pandut. Selain itu Pandut, ini nek laku mahal saya pengennya diajak jalan-jalan sama Pak Kades to piye ngono. Ya. Aduh. Ya maunya gitu. Ya. Jalan-jalan dengan Ajo apa di? Nah, ayo, Dan. Seumpama Iya. sampean ini benar-benar nanti habis panen, Iya. sampean pengennya diajak jalan-jalan kemana sama Pak Didi? Ya enggak itu dari Ajo saja di rumahnya Pak ini Pak Gusman jalan-jalan sama Mas Indri ya? pengalaman di sana. Cari pengalaman di sana ya jadi Allah. sekalian. Pak Lihat- Kades. lihat sana. Pandut terus jalurane gampang. Iya, Ya. enggak jauh-jauh. Mong Iya, pengen apa bosnya ngomongnya? Ora kunjungan kerja, Bos. Studi banding. Itu dibanding. Stuba, guys. Cara kasarane Golek studi banding. ilmune nambah Golek tebel. ilmu ben tambah tebel. Mergo ilmune Pandut saiki tipis-tipis tebel. Aku ragu. Tipis-tipis tebel. Tipis mengarah ke tebel. Sebenarnya ilmu niku sami mawon. Mong karena beda lokasi, beda kita belajarnya, makanya di situ butuh saling mengisi satu sama lain, butuh sharing seperti itu. Sekali lagi saya bilang ke Pak Kades Didik, Pak Ndut pengennya cuman diajak studi banding murah loh Pak, murah. Daripada Gusman minta ke Bos Hendi itu apa? Umroh. Iya, loh iya keinginan saya apa? Saya pengen diumrohno Bos Hendi. Abot lho Mbak. Oh, iya. Sampean kalau pengen jaluk nang Nganjuk. Nganjuk. Gusman lo jaluke umroh. Ini ki aku nek ngomong biasa gak wani Pak Ndut nek ngomong ngarep kamera ini ki kan
jen kroso ngono ya Pak Dit ya. Pengen umroh Gusman. Pon niku mawon keinginane lingkune napa? Ya ada. Wis gak ada. Harapan saya cuma gitu aja. Harapannya laku mahal. Mahal. Nanti kalau sudah laku mahal habis panen pengen diajak jalan-jalan ke Nganjuk. Ya Allah. Nek Nganjuk Iya, iya. nang rumah Mas Indi, tapi Iya. sebelum ke Nganjuk mampir dulu di rumahku di Iya, Bojonegoro. iya. Insyaallah. Mau Nganjuke Iya. bareng-bareng. Nggih. Iya. Nah, wis ra kaprah iki. Kita doakan semoga tanamannya Pak Kadek Judi lulus sampai finish dan ketemu harga bagus, guys. Amin amin. Dan semoga Pandu CS benar-benar diajak ke Nganjuk oleh Pak Kades Didi. Jadi sebelum ke Nganjuk mampir ke rumah Gusman Bojonegoro dulu, baru ke Nganjuk. Ngoten nggih. Ya, Allah. Satu pertanyaan dan Satu pertanyaan nggih. buat Pak Dut, harapan pertanian dari petani untuk dari petani ya Ya, untuk pemerintah harapannya. harapannya Harapannya. sampean nang pemerintah iki pengennya piye? Contoh kecil, Ya. pupuk murah. Ya gitu harapannya saya ya gitu. Selain Ya, itu, Pak Dut, selain itu. Selain itu ya semoga pemerintah mengetahui bahwa sini ada pertanian yang andal supaya pupuk bisa murah, apa-apa dan bisa naik, gampang apa harapan saya gitu, Mas. Oh, Ya. saya rangkum bos. Harapannya harga jual bisa naik, sementara pupuk bisa murah. Ya, gitu. Ngoten lho, Pak Bisa Duji. nanam lagi. Terjangkau. Ya, terjangkau masyarakat. Terjangkau masyarakat regane pupuk. Nah, sekarang nggak terjangkau Pak Dut? Enggak, ini mahal, Mas. Oh, mahal. Ya. Mahal. Mosok ini kesalahan Jokowi? Ya enggak tahu ini. Gak apa-apa, Pak. Iya. Gak apa-apa. Biasa wae. Napa kesalahannya Gubernur Jawa Tengah? Ya itu. Wah, iya. Duh, gak apa-apa santai mawon. Dikengane pusat nih, santai. Nggih, dikengane pusat iki santai mawon. Ini kesalahan Bapak Ganjar Pranowo. Iya. Sama saya bela sapa Dan? Bapak Ganjar Pranowo. Oh. Guys, elek ditakone ora, Bos? Ditakon apa? Harapannya sekarang harapannya Gusman Bojonegoro itu tidak untuk pemerintah tapi lingkup daerah saja, untuk khususnya di daerah atau kawasan Jawa Tengah sendiri. Harapannya apa Mas Gusman Bojonegoro? Monggo. Tak macak celun. Harapan saya sebagai seorang petani, pemerintah itu ikut ambil bagian. Jangan pemerintah langsung saja. Eh, Kalau pemerintah itu kesannya kurang ya, jelas. Ya. untuk Pak Gubernur Jawa Tengah, Ya. harapan saya petani niki diopeni. Jadi wis gak ngopeni ratan, gak ngopeni petani piye to ki Pak Ganjar. Jadi nek gak ngopeni ratan wis gak usah ngopeni ratan gak apa-apa, tapi petani ini diopeni. Setidaknya dari Pak Gubernur dan bawahnya itu tidak hanya selfie di saat petani itu mau panen saja. Loh, emang begitu? Tapi tidak mau mendengar keluh kesah dari seorang petani, rakyat kecil, terutama daerah Tegal Dawa. Gawani tapi aku ngarang ngono gak? Gawani. Interupsi. Itu urusannya Mas Pri. Interupsi. Emang kerjaannya pemerintah selfie Dan? Selfie nanti nenek tanaman bagus dibilang ini petani di daerah saya. Didikan Luar saya. Biasa. Didikan dinas terkait atau PPL gitu ya. Ini karena pendampingan dari dinas terkait. Wih, di saat ada keluh kesah harga turun, harga rendah, diem baik, malah buat story, malah buat konten. Wah, ini gimana ini? Pak Ganjar Pranowo, ini gimana ini?
bercanda. Tapi kalau dianggap serius tidak apa-apa. Ya guys, bahaya ini. Tepi jurang. Pandut santai mawon ya, dijamin aman. Nek dipadosi tiang, nek dicari orang yang berseragam, langsung telepon Gusman Bojonegoro. Nanti saya yang membackup Pandut. Oke, Santai mawon. Kene ya pusat toh. Oke guys, itu sedikit obrolan kami. Belum, saya masih ada lagi. Oke. Sekarang harapannya dari Mas Pri. bukan harapan, cuman wis sembarang apa yang perlu. Masalah tegal dulu gak apa-apa. Monggo Mas Prin, biar ini dilihat oleh teman-teman subscriber Gusman Bojonegoro. Sembarang kali. Para Curi. Ya, terkait dunia pertanian, saya kira ini satu problem yang dari dulu tidak diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu contoh pupuk misalnya. Pupuk ini dari zaman dulu sampai sekarang bermasalah. Iya kan? Oke. Pemerintah mengeluarkan subsidi pupuk yang sangat luar biasa, tapi faktanya di lapangan petani susah mencari pupuk. Kalaupun berarti ada, hitungannya kurang itu, tepat ya? Iya, kalaupun ada itu harganya mahal. Nah, ini permainan oknum yang seharusnya pihak keamanan, ya toh, ini segera bertindak. Harus bertindak. Harus bertindak. Oke. Bentar. Saya gini Mas Prin. Temuan di lapangan itu sebenarnya ada dan oknum-oknumnya sebenarnya sudah tahu, cuman kita sebagai petani orang awam tentunya pengen melaporkan, takutnya dari petani sendiri kadang kita yang masalah seperti itu yang terjadi di lapangan seperti itu Mas Fit. Gimana itu? Ya memang negara ini kan sedang bermasalah. Penegak hukumnya bermasalah, pemerintahnya bermasalah, dan kong kali kong dengan oligarkinya ya komplit, semuanya bermasalah memang. Apakah seperti itu Komandan? Hidup oligarki. Ya Allah, tetap enggak. Beneran tidak. Saya yakin pemerintahan itu menginginkan yang terbaik, terutama untuk para petaninya. Karena petani itu yang ngasih makan orang-orang pemerintahan. Tanpa petani, orang-orang pemerintah itu tidak bisa makan loh. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya kalau Mas Drin bilang seperti itu, saya kurang setuju. Pemerintah tetap memikirkan rakyat kecil. Tapi itu di negeri Konoha. Kalau di negeri bukan sini, di sini tidak memikirkan. Satu lagi. Komentarnya tentang SYL yang sudah ditetapkan SYL apa? Menteri Pertanian tersangka. Limpo. Sudah ditetapkan tersangka. Ini komentarnya gimana Mas Prin? Komentarnya saja. Ya itu kan menurut saya itu kan menteri bangsat itu. Kau bisa Bang. Iya, dia dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola pertanian, tapi faktanya dia justru bermain. Dan saya yakin dia tidak sendiri. Pasti ada gerombolan itu. Ditetapkan ini sudah terbukti belum, Dan? Sudah. Oh, sudah ya? Tersangka. Kalau tidak salah sudah tersangka. Oh. Dan ini tidak bisa sendiri. Ini satu gerombolan ini pasti ini. Bromo corah. Berarti komentarnya tadi apa poinnya, Mas Frid? Ya bangsa. Oh, bangsa. Kalau Gusman Bojonegoro sendiri, saya minta komentarnya dari tentang ini itu. sebelum saya berkomentar ya. Setahu saya Pak Yasir Limpo ini terduga di rumahnya itu ada uang puluhan miliar dan 12 senjata api. Dan itu baru dugaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Langsung ikut datang. Jadi menurut saya Pak Yasir Limpo ini belum bisa dibilang salah. Sudah tersangka. Nah, apapun itu sudah tersangka atau apapun itu Pak Yasir Limpo belum tentu salah menurut saya, walaupun menurut Mas Prin sudah terbukti salah. Pak Kades ikut ke situ. Sawah itu bisa dibuat, benar itu bisa dibikin menurut saya. Tapi untuk Pak Yasir Limpo harapan saya
kalaupun tidak salah tetap mundur, walaupun saat ini sudah mundur dan sudah diganti posisinya sementara oleh Bapak Pratikno. Tapi menurut saya lebih baik mundur. Orang mundur dilorot. Dilorot, tapi saya tidak setuju sama Mas Prin tadi yang bilang bangsat tadi. Kok bisa? Itu cuma jancuk, Mas. Oh, Surabaya. Oke, Petani ini dilarakan kan sudah lama, Bro. Iya. Iya. Dilarakan ini begitu, Mas. disakiti, tersakiti. Tersakiti dan disakiti. Dan disakiti. Itu ulah dari seorang pejabat yang memang backgroundnya bukan ahlinya. Iya. Masuk ke pertanian tapi tidak punya background tentang pertanian. Itu kesalahannya di situ. Iya. Tidak paham tentang pertanian. Bisanya cuma selfie. Walaupun di sini ada Pak Kades Didi, saya tetap takut. Oke. Ini yang baru datang dari yang Pejuang. yang punya lahan. Pejuang ini juga Pak pejuang. Kades. Pak Kades. Ini ngomentarin. Pak Kades, saya bentar. Saya moderatornya ini. Oke. Ini tadi saya langsung bilangin saja, jenengan tadi dirasani sama Mas Gusman. Oh, iya. Ya, sama Pak Ndu dirasani. Tapi yang ngomandoni Mas Gusman tadi, yang rasani. Berarti ini tak bilangin gak jadi rasan. Gak, ini katanya yang pertama kalau tanamannya sukses, alhamdulillah. Ini katanya tadi Pak Dut ditanya Mas Gusman pengen kemana, gak pengen jalan-jalan, pengen belajar bawang merah di Bojonegoro sama Nganjuk, Pak Kades katanya. Gitu. Ya, gak mulu-mulu permintaannya. Oke, lanjut lagi. Terus tadi ini ngomongin tentang pemerintah daerah. Jadi khususnya bukan di Indonesia, maksudnya di kawasan Indonesia, tapi lingkup daerah saja dulu. Pak Didik sebagai apa namanya, pemangku ya? Oh, petani. Petani. Oh, petani. Petani kok. Pak Didik sebagai petani, harapannya khususnya untuk daerah setempat atau Jawa Tengah itu gimana Pak Didik harapannya untuk pertanian? Harapan saya sebagai petani itu sama pemerintah ya. Biarpun saya juga pelaku dalam pertanian dan pelaku kebijaksanaan desa, itu saya mengusulkan untuk memang dari regulasi dalam pertanian di Rembang memangnya sangat minim air. Nah itu kalau bisa untuk daerah Pancur sini aja kemarin tuh sudah ada wacana dari pemerintah pusat untuk embung Trenggulunan, kapasitasnya bisa melebihi embung dari Panoan. Nah, itu kenapa daerah khususnya Pancur, Pamotan dan Lasem mungkin sangat bermanfaat. Padahal sudah tahun 2021 sudah ada wacana embung Trenggulunan. Padahal sudah 2 tahun. ya, 2 tahun. Sudah anggarannya mungkin dari pusat sudah ada. Kenapa kok ditunda-tunda sampai sekarang belum terrealisasi gitu? Ya, memang dari pihak Dinas Pertanian sudah berusaha mungkin ya. Cuma wilayah di Kabupaten Rembang memang minim air untuk budidaya, maka memang sangat terbatas sekali untuk wilayah-wilayah umumnya di Kabupaten Rembang. Itu lain dengan wilayah Pati, Nganjuk atau mungkin, nah itu dari pihak dinas mungkin lebih leluasa untuk memberi edukasi kepada petani dan ingin mengembangkan pertanian di wilayah yang airnya bagus. Oh, tanggapannya Mas Gusman, harapannya cuman air, gimana Mas Gusman? Kalau masalah air itu ada keterkaitannya dengan dinas pengairan tentunya. Kalau hanya Dan sumber, ya sumber iya. itu kan dananya pasti sudah ada.
Mung pihak pelaksananya yang kemungkinan masih agak repot karena Kok harus, jadi kalem sekarang? kan ada Pak Didi. Waduh. Kok jadi kalem? Mau tanya saya. Kalaupun ada Pak Didi, saya tetap takut. Kok jadi Seperti kalem? itulah, Bos. Pokoknya Saya tahu, saya bertanya dulu. Saya ini petani. Saya tahu. Kalau Mas Gusman keras, saya juga keras dalam pemerintah juga Saya- kan gitu. Iya. Saya tanya dari ini tadi dibilang Pak Didi anggarannya sudah ada, tapi mungkin saya perjelas lagi. Kenapa kok wujudnya belum ada gitu ya Pak Didi ya? Iya, kenapa kok? Kenapa wujudnya belum ada itu aja? Diabaikan gitu loh. Oke, Istilahnya gitu. nah. Ikut tak jawab. Ya Mas Frit aja, Mas Frit Nah, dulu. monggo dijawab, Mas Pri. Mas Frit dulu. Kenapa kalau menurut Pak Didi anggaran sudah ada? Tidak ada. Oh. Pemda saat ini Enggak, itu pusat. uangnya habis. Itu pusat Mas. Uangnya habis. Pusat Konoha apa pusat Indonesia? Yang perlu yang Ya, perlu pusat jelas. Konoha apa pusat Indonesia? Nah ini yang perlu Ini dipertegas. pertanyaan. Oke, oke. Saat ini kalau memang petani mengharapkan dari pemerintah daerah Rembang, undangannya habis kok. Buat apa Mas Frit? Kok habis? Ya ora ngerti Mas, wong kakean blantik, kakean. Oh, Karena gitu. Saya juga bersinggungan dengan pemangku jabatan yang ada di Rembang. Saya Oke. hampir kenal semuanya pemangku jabatan. Oke, tanggapannya Mas Gusman. Tanggapan saya, kenapa sudah ada dananya tapi belum dilaksanakan karena pihak pelaksana itu masih kunjungan kerja ke luar negeri. Itu satu Mas Brin. Iya. Terus sampean bilang Terus katanya mulai-mulai. tidak ada dananya tadi. Kemungkinan besar ini. Dananya masih dibawa ke luar negeri Mas Brin. Kemungkinan besar loh ya. Nora utang sik karo IMF. Ya enggak Mas. Enggak utang rono Mas. Mereka BRI serangkat asli. Enggak, ini hanya sekedar ini kalau dianggap guyon-guyon, dianggap serius. Untuk Indonesia saat ini itu Konoha. untuk negara Konoha. Nah, ini dijelaskan Nah, lagi guys. ini untuk negara Konoha. Ya, ini Dalam tadi satu- semua obrolan ini yang dimaksud pemerintah Konoha. Ya, Terus bukan Indonesia. bukan. Itu setiap harinya kita ngangsur itu bukan lagi M. Hutang kita, itu bunganya loh. Itu bunganya. Jadi menurut saya pemerintahan saat ini pencitraan, yang tidak punya uang merasa punya uang. Semuanya dibangun tapi pakai uang hutangan. Itu real, itu yang jelas. Sepakat. Itu kata Mas Brin. Kalau kata saya tidak seperti itu. Pemerintah itu baik hati. Sepakat soal ini untuk pupuk monggo. Siap Pak Kades untuk tadi. Kades, Pak Didi. Oh Pak Didi. Ya Pak Didi. Pak Didi sebagai petani dari Rembang, ini tadi ada yang komentar juga tentang pupuknya katanya belum terjangkau di tingkat petani. Gimana komentarnya Pak Didi? Kalau saya selaku petani Holti, memang untuk pupuk non subsidi. Untuk subsidi tidak ngefek karena Subsidi saya nggak pernah pakai. nggak ngefek karena tanam bawang merah. Berarti Pak Didi nggak mau disubsidi sama Nggak pemerintah? mau. Oh tidak mau. Saya ingin mandiri. Oh gitu. Iya. Cuma harga pupuk non subsidi kalau bisa ya jangan terlalu mahal. Untuk yang pupuk subsidi yang padahal mestinya mencukupi tapi tidak, ternyata di lapangan tidak mencukupi. Ada pupuk tapi harganya mahal. Nah itu komentar dari Pak Didi gimana? Memang sebagai pelaku sebagai petani mandiri merasa gimana ya, keberatan dalam pembelian pupuk tidak diimbangi dengan harga setelah panen. Maksudnya harga dari kita hasil dari panen Tidak seimbang. tidak seimbang. Nah itu solusinya kan tergantung pemerintah, tidak berlaku pasar lagi kan gitu. Nah, Berarti pemerintah bisa menurunkan harga, bisa mengendalikan harga berarti? enggak, solusinya gini loh.
seharusnya dengan hasil panen petani itu melimpah, kebijakan apa yang perlu diambil, kan gitu. Jadi kita sebagai petani tidak merasa gini, kita dianjurkan sebagai petani. Petani itu pekerjaan yang mungkin kita itu merasa bangga sebagai petani, tapi pemerintah lain mungkin. Kita sebagai sebagai diperas untuk berproduksi, ujung-ujungnya pemerintah yang merasa bangga dengan hasil melimpah petani, kan gitu. Tapi tidak pernah berpikir Ya. nasib petani. Ya, betul sekali. Oke, terakhir untuk tanggapan ini dari Mas Prin dulu. Ini sedikit duka dari teman-teman petani lain, Mas Prin, dari Sri Kayangan, Sulawesi, Sumatera, hampir seluruh Indonesia, bahkan Brebes juga kena. Ini ada musim ini rata-rata untuk petani sendiri terhitung gagal, baik dari harga maupun dari tanamannya. Sebagian besar terkena penyakit sejenis strip, nggak tahu namanya, pokoknya kakak kandungnya trip lah, kakaknya atau adik dan Sepupu. sepupu. Nah, ini tips atau saran atau apapun, karena ini yang saya mintai terhitung tanamannya sendiri yang didampingi, baik yang didampingi ataupun yang tanam. Saya rasa cukup berhasil. Tanggapannya atau sarannya dari Mas Prin dulu, monggo Mas Prin, untuk teman-teman yang lain ini. Pertama, terkait petani, nah ini seluruh Indonesia, ayo rukun, ayo bersatu. Ketika kita bersatu, kita tidak akan mudah untuk dikalahkan. Contoh kecil, selama ini pemerintah menyia-nyiakan petani, tapi ketika satu kali panen, ayo kita tidak jual, negara akan oleng. Tidak dijual. Tidak dijual untuk konsumsi sendiri. Baik padi apapun, negara akan oleng. Itu saya yakin. Gak mungkin. Yang kedua, terkait segala trip atau sepupunya trip penyakit, ayo kenali alam kita. Kalau alam kita masih lestari, pastinya semuanya akan mudah dikendalikan. Oke, Intinya, ayo berarti kembali ke alam. alam ya Mas Fir ya. Iya, kenali Oke, alam. ini teman-teman yang lain, ini alam. Oke, dari Pak Didi, monggo untuk tipsnya bagi teman-teman yang lain, karena sebagai besar ini Pak Didi karena terhitung gagal lah untuk musim ini barengannya dari tanamannya Pak Didi. Tipsnya atau sarannya Pak Didi untuk teman-teman yang lain. Kalau saya sih gini, untuk mengendalikan hama penyakit atau cara kita berpikir sebagai petani, saya hanya menganjurkan, kemarin juga banyak ya petani umumnya daerah sini, daerah lokal sini, daerah lingkungan Kabupaten Rembang itu kepengen belajar. Memang bertani itu ya tidak mudah, harus rajin dan bisa mensiasati suatu keadaan. Suatu contoh, dengan olahan maksimal mungkin dapat meminimalisir suatu keadaan, suatu penyakit. Tapi harus dengan kita sering ke lahan dan bekerja cerdas, itu mungkin bisa memberi arahan suatu pertanian di sekitar, dapat kita berjaga-jaga gitu. Tapi dengan keadaan kita olah lahan maksimal dengan cara bertani dengan benar, mungkin tidak
menjadikan suatu penyakit menjadi hal yang besar. Intinya olah lahan sama teliti ya Pak Didi ya, sama itu, teliti. Itu mungkin dengan seminimal mungkin bisa mengatasi penyakit gitu Oke. atau hama di tanaman. Itu Lanjut. menurut saya ya. Siap, terima kasih Pak Didi. Dari penutup Hai. Gusman Bojonegoro. Menanggapi dari Mas Pin dulu. Terus nanti Menanggapi. Oh iya, siap. harus tani harus kompak. Kompak. Maksudnya kompak melawan pemerintah Konoha. Bukan. Oh, Bukan. bukan. Kompak. Iku lak dhuwur dah. Nah, komentari dari Mas Pin selanjutnya. Katanya tadi sekali panen jangan dijual sekali panen. Pemerintah tidak bakal kesusahan Mas Pin. Impor. Pemerintah akan impor. Malah seneng. Malah seneng. Eh. Tidak dijual. Malah Oh, gak dijual. seneng. Wes. Impor. Menteri. Oh, udah. Pemerintah Konoha itu pintar banget. Dia dijual hasil petani. Kesalahan petani sendiri. Iya. Impor. Impor. Gitu. Wes gak gedel gotku. Tri, tuku nek kono. Nah, iya, nggak bisa atau otomatis misalnya Nggak bisa. nggak bisa. Kalau Nggak itu nggak mungkin. bisa. Nggak mungkin. Petani itu butuh biaya Ya, juga. tetap akan dirugikan. Iya. Petani Berarti satu intinya dirugikan. gini Dan yo, ini saya cuman menyempurnakan aja ya. Berarti kan termasuk sifat licik, dalam arti licik ya. Iya. Kan nggak dijual kan licik ya. Berarti pemerintah lebih licik lagi gitu Dan. Pemerintah bayar licik. Hah? Pemerintah bayar licik. Baik licik. Pemerintah kono ya. Pemerintah Konoha. Oh, kono. Oke, lanjut. Untuk menyikapi komentar dari Pak Didi juga. Itu rangkuman dari Pak Didi. Jangan lupa olah lahan yang benar-benar maksimal itu bisa meminimalisir adanya penyakit maupun hama. Yang dimaksud Pak Didi seperti itu. Terus jaga-jaga yang dimaksud itu sering ke lahan, teliti. Jadi petani kalau teliti, sering ke lahan, dan satu lagi yang wajib diingat, petani itu harus cerdas, kata Pak Didi. Terus Wajib, saya petani tambahin juga ini saya sangat setuju kenali alam kita itu loh. Bagus kenali alam kita itu Iya. butuh fase. Kalau orang Iya, yang iya. pemula saya yakin tidak mampu. itu. Iya. Jadi benar-benar butuh track record. Untuk- Tidak hanya tanam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa memahami ke situ. Komentar saya pribadi, monggo Pak Ya, Didi. seperti kemarin juga dalam penanam waktu ini ya pada MT2 ini. Kenapa ada ulat lah? Itu kan saya kan untuk MT pertama kan nggak sama sekali pakai insek. Nah, Wah. ini kan suatu itu pengenalan alam. Kemarin ada gerimis. Nah, itu penyebabnya. Lah kita harus mengenal dan mungkin suatu saat kita menemui hal serupa itu bisa antisipasi gitu. Kan gitu. Oke. Ya, memang untuk tanaman ini nggak mulus seperti MT pertama. Cuma untuk hasil mungkin ya kita Ini lebih bagus ya. panen gitu. Insya Allah bisa panen. Coba sebenarnya. Penutup Mas Gusman. J, ngomentari sih bos. Iya. Oh, komentar aja. Kenapa di MT pertama itu tidak ada ulat? Karena di situ ada Mas Bro. Gitu. Enggak ada bercanda. Bercanda. Loh, sekarang apa nggak ada aspirin? Ada, tapi Mas Brin lebih mementingkan kepentingan di negeri Konoha. Oh, Soalnya gitu. Dia di musim tanam pertama. Negeri Konoha juga kekeringan ya. Ya, Oke, untuk penutup karena ada kita ngomentari dari mana dulu bos? Harga. Gak usah, bosen komentari harga itu. Wes bosen. Lain aja, komentari lain. Yang saat ini tanamannya yang gagal panen. Ini aja apa? Ini kan rata-rata yang tadi loh Dan. Petani gagal, terus Ya. motivasinya biar ini kan rata-rata tetap petani kawakan tetap akan gas lagi nanti untuk bulan 11, bulan 12. Ini apa ya? Pokoknya wes kata-kata indah lah. Menurut saya seperti ini guys. Untuk petani yang cerdas
ini saya belum komentari ke masalah OPT dulu ya. Untuk petani yang cerdas, kalau punya 2-3 lahan, itu jangan ditanami tanaman horti saja. Jadi harus punya tanaman pangan, tanaman palawija. Karena bisa jadi seperti fenomena saat ini, tanaman pangan luar biasa mahal. Jadi sampan tidak tersungkur-sungkur amat. Itu yang pertama, setidaknya mengurangi yang tanam bawang merah. Soalnya saya sering disalahkan di situ. Oke. Betul. Untuk menangani itu benar dari Mas Prin, kenali alam, terus dari Pak Didi tadi petani harus cerdas, olah lahan itu benar-benar sangat penting karena olah lahan yang baik dan benar itu bisa meminimalisir serangan hama maupun penyakit. Terus yang saat ini tanamannya itu gagal panen, belajar nang Gusman rek. Ngono. Mas Prin. Enggak, yang terakhir itu bercanda gitu. Ayo belajar bareng, sharing bareng. Di sini tidak ada guru atau murid, tidak ada yang menggurui ya Mas Prin ya. Sifatnya kita sharing. Saya banyak belajar dari Pak Didi, saya banyak belajar dari Mas Prin. Saya kutip sedikit pembelajaran dari Pak Didi. Pak Didi ini saat olah lahan, tak kira saya ini olah lahan sudah maksimal banget. Ternyata Pak Didi lebih maksimal. 1 bulan lebih olah lahan. Ini benar-benar saya dapat pelajaran, merasa bangga. Gusman Bojonegoro nak lahan luar biasa. Ternyata tidak apa-apanya dengan Pak Didi. Ini fakta yang ada di lapangan. Benar-benar pembelajaran buat saya. Bos, mana bos ya? Siap. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan. Waalaikumsalam. 46 menit. Suasana gubuk. Gubuknya wis dikasih nama Pak Didi. Gubuk apa ya Pak Didi? Urung Pak Didi ya? Perjuangan. Gubuk perjuangan. Masih ada. Masih ada kendinya. Paling kasih diolah lahan bisa maksimal. Lagi kemarin ditarik ya Mas. Yang begitu-begitu ditarik ke tengah. Jadi kekurangan Pak Kadek Jiji tanam bawang merah itu belum punya gudang penyimpanan.